Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 6 menuju masyarakat sehat, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran kedua. Yang pertama kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia tentang kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi. Judul teks non-fiksi mengandung kata kunci yang menggambarkan isi teks. Kita dapat menemukan kata kunci tersebut pada judul teks non-fiksi. Bacalah judul teks berikut ini. Kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Kata kunci yang terdapat pada judul teks tersebut adalah sebagai berikut beserta maknanya. Kata kunci yang pertama adalah kewajiban. Maknanya adalah sesuatu yang diwajibkan, dilaksanakan, dan keharusan. Lalu kata kunci yang kedua adalah mengisi kemerdekaan. Artinya melakukan sesuatu untuk bangsa yang berdaulat. Dan yang terakhir kata kuncinya adalah lingkungan rumah. Maknanya berarti daerah atau kawasan di sekitar rumah. Jadi bisa kita simpulkan berdasarkan kata kunci judul tersebut, ini merupakan sesuatu yang diwajibkan kepada setiap warga negara untuk melakukan sesuatu kepada bangsanya di kawasan atau daerah sekitar rumahnya. Yang kedua yaitu muatan SBDP tentang pengertian interval nada. Masihkah ingat kamu tentang tangga nada? Tangga nada adalah susunan nada-nada yang bertingkat-tingkat tingginya. Tangga nada terdiri dari 7 nada yang bunyinya berbeda-beda. Antara nada-nada tersebut terdapat jarak tertentu yang disebut interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Sebagai contoh, interval nada pada tangga nada diatonis mayor yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Interval nada tersebut digunakan pada nada C mayor. Nada dasar pada tangga nada diatonis mayor yang natural adalah nada C. Perhatikan susunan nada dan interval nada C berikut ini. Pahami betul-betul nak, mulai dari C, D, E, F, G, A, B hingga ke C. Jarak interval nadanya yaitu 1 dari C ke D, D ke E1, E ke F setengah, F ke G1, G ke A1, A ke B1, dan B ke C setengah. Keterangannya ini adalah not penuh bernilai 4 ketukan. Jarak nada C ke D bernilai 1, sedangkan nada E ke F dan nada B ke C bernilai setengah. Mengapa bisa begitu? Nilai tersebut didapat berdasarkan tuts yang terdapat pada pianika. Jarak antara tuts putih ke tuts hitam bernilai setengah nada. Jarak tuts putih ke tuts putih yang dibatasi oleh tuts hitam bernilai 1 nada. Perhatikan susunan nada C pada pianika berikut ini. Perhatikan baik-baik, nah ini dia. Jadi jarak antara tuts putih ke tuts hitam itu bernilai setengah. Bisa dilihat C ke C kres itu bernilai setengah. Sedangkan tuts putih ke tuts putih yang dibatasi oleh tuts hitam itu bernilai 1. Namun jika tidak dibatasi berarti bernilai setengah. Coba kita lihat dari E ke F. Itu tidak ada dibatasi oleh tuts hitam, maka nilainya adalah setengah nada. Paham ya nak? Berikutnya yaitu muatan IPA tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia.
Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia. Pertumbuhan bisa kita amati dari ukuran tubuh manusia yang terus bertambah tinggi dan besar. Misalnya berat tubuh saat usia balita berbeda dengan saat masa remaja. Perkembangan dapat diamati dari bertambah atau berubah fungsi organ tubuh manusia. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu masa bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Yang pertama yaitu pada masa bayi. Bayi merupakan manusia yang baru lahir dan sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi belum dapat berjalan dan biasanya masih mengkonsumsi ASI atau air susu ibu. Yang kedua yaitu masa balita. Balita ini singkatan dari bawah 5 tahun. Masa balita biasanya sudah dapat berjalan, melompat, dan berlari. Mereka mulai pandai berbicara dengan orang lain. Yang ketiga yaitu masa anak-anak. Pada masa ini sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan yang ringan. Selanjutnya yaitu masa remaja. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa. Pada masa ini manusia mulai mengalami pubertas. Selanjutnya yaitu masa dewasa. Dewasa adalah masa ketika manusia sudah melewati masa pubertas. Manusia dewasa biasanya sudah dianggap mampu berpikir secara matang, sudah mulai berkeluarga, dan juga mulai memiliki keturunan. Dan yang terakhir yaitu masa lansia. Lansia merupakan singkatan dari lanjut usia. Pada masa ini manusia akan mulai berubah, yaitu kulitnya mulai keriput, massa otot dan tulang mulai menurun, dan juga penglihatan dan pendengaran mulai berkurang. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.